Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas A kelompok 4 Pendidikan Geografi angkatan 2019. Pada kali ini kami akan menyajikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran Geografi. Langsung saja akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahri yang akan dijawab pertama kali dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Halifah Soyang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahri, yaitu contoh pengukuran sikap secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengukuran sikap secara langsung, dia dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran sikap secara langsung tidak berstruktur dan pengukuran sikap secara langsung yang berstruktur. Nah, di dalam pengukuran sikap secara langsung tidak berstruktur ini, dia terdapat dua, yaitu observasi perilaku, yang dimana observasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap tingkah laku individu mengenai objek-objek psikologi tertentu. Nah, dalam cara ini amat terbatas penggunaannya, karena amat tergantung jumlahnya individu yang diamati dan beberapa banyak aspek yang diamati. Yang berikut yaitu ada salah satu yaitu yang berikutnya adalah wawancara langsung. Nah, wawancara langsung ini untuk mengetahui bagaimana perasaan seseorang terhadap objek psikologi yang dipilihnya. Maka cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan menanyakan secara langsung melalui wawancara. Yang berikut yaitu pengukuran sikap secara langsung yang berstruktur. Nah, di sini ada pengukuran sikap model Burgardus, yang dimana pengukuran sikap model Burgardus ini lebih dikenal dengan skala Burgardus. Dari sini dapat diketahui dalam pengukuran sikap Burgardus menggunakan salah satu skala. Yang berikut yaitu pengukuran sikap model Thurston. Thurston ini juga menggunakan skala dalam pengukuran sikapnya. Jadi dia sama dengan pengukuran model Burgardus. Sama dengan pengukuran sikap model ini. Dalam skala Thurston digunakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan rentangan dari sangat positif ke arah sangat negatif terhadap objek sikap. Yang berikut yaitu pengukuran sikap model Likert atau dikenal dengan pengukuran sikap skala Likert, karena Likert mengadakan pengukuran sikap juga menggunakan skala. Jadi dia sama-sama menggunakan skala. Yang berikut yaitu skala perbedaan semantik. Skala ini dikembangkan oleh Osgood atau Suci dan Tamerbaum yang meminta respon untuk menentukan sikapnya. Yang kedua yaitu pengukuran sikap secara tidak langsung, yaitu di mana keadaan objek yang diukur merupakan hal yang ideal bila hasil pengukuran yang diperoleh itu benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diukur. Yang berikut yaitu situasi pengukuran. Pengukuran sesuatu dalam situasi yang berbeda juga dapat menimbulkan hasil pengukuran yang berbeda. Demikian pula pengukuran sikap seseorang dalam situasi yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Yang berikut yaitu alat ukur yang digunakan. Nah, di sini alat ukur yang digunakan, variasi alat pengukuran dapat disebabkan karena alat ukur yang digunakan. Misalnya, bila alat ukur dibuat dari bahan yang berbeda, kemungkinan hasil pengukuran juga berbeda. Yang berikut yaitu penyelenggaraan pengukuran. Cara penyelenggaraan pengukuran juga dapat dihasilkan pengukuran yang berbeda. Misal, administrasi pengukuran yang tidak tetap dapat merupakan sumber hasil pengukuran yang berbeda. Yang berikut yaitu pembacaan dan atau penilaian hasil pengukuran, di mana seseorang mengukur yang sedang mengantuk mungkin mengalami salah baca. Seseorang tester yang sudah terlalu telah mungkin melakukan salah pemeriksaan.
Dengan demikian dapat dikemukakan keadaan fisik maupun psikis pengukur dapat mempengaruhi variasi hasil pengukuran. Itulah jawaban dari saya. Selanjutnya ada jawaban tambahan dari teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Selvina Mataihu. Saya di sini akan menambahkan sedikit jawaban dari Halifa S. Soyang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sikap secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung yaitu subjek secara langsung yang dimintai pendapat bagaimana sikapnya terhadap suatu masalah atau hal yang dihadapkan ke depannya. Dalam hal ini dapat dibedakan langsung berstruktur dan langsung tidak berstruktur. Nah, contoh yang secara langsung, misalnya dalam geografi, yaitu dengan wawancara bebas atau free interview, dengan pengamatan langsung atau dengan survei, atau misal public opinion survey. Sedangkan secara langsung berstruktur, yaitu pengukuran sikap dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang telah disusun sedemikian rupa dalam suatu alat yang telah ditentukan dan langsung diberikan kepada subjek yang diteliti. Sedangkan pengukuran sikap secara tidak langsung ialah pengukuran sikap dengan menggunakan tes. Nah, misalnya dalam geografi yaitu dalam pola kependudukan, misalnya terhadap permasalahan kesehatan, dengan cara mengadakan observasi di lapangan ataupun dengan wawancara. Berdasarkan hasil observasi ataupun wawancara tersebut, kemudian pewawancara akan menarik kesimpulan tentang bagaimana sikap penduduk terhadap kesehatan tersebut. Nah, itulah beberapa jawaban dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan jawabannya sendiri. Terima kasih. Iya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan pertanyaannya alat ukur langsung sikap sama alat ukur tidak langsung terhadap sikap. Terkait dengan hal ini mungkin sudah jelas tadi dijelaskan contohnya dari Halifa sama Selvina. Cuma sedikit tambahan ketika kita berbicara terkait dengan alat ukur, tentu saja alat ukur itu tentu saja harus memberikan hasil yang akurat, harus memberikan sesuatu yang valid, karena kita berbicara terkait dengan sikap, tentu saja kevaliditas dari hasil yang diberikan itu harus memang akurat gitu. Nah, makanya secara langsung dan tidak langsung yang lebih akurat itu adalah secara langsung daripada yang tidak langsung. Seperti yang sudah dicontohkan bahwa secara langsung itu kan ada dua, yang terstruktur sama yang tidak terstruktur. Sedangkan yang tidak terstruktur itu yang tidak memiliki yang namanya persiapan, seperti yang Selvina sudah katakan bahwa itu seperti pada masalah pendudukan ditanya kepada seorang geografer kira-kira seperti apa tanggapannya terhadap kesehatan atau masalah lingkungan. Itulah yang tidak terstruktur. Sedangkan yang terstruktur seperti yang sudah Halifa sudah jelaskan kayak Bogardus, kemudian Likert, itu contoh-contoh dari secara langsung yang terstruktur. Dan pun kalau misalnya berbicara terkait dengan sikap, itu semata-mata tidak secara ada ciri tertentu dalam geografi, karena kan penanya ini bertanya terkait dengan bagaimana alat ukur secara langsung dan tidak langsung terhadap sikap dalam mata pelajaran atau mata kuliah geografi. Padahal kan kalau kita berbicara terkait dengan sikap, itu sebenarnya yang paling penting itu adalah dalam bidang psikologi, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berbicara dalam mata pelajaran geografi, sebenarnya bukan hanya sekedar mata pelajaran geografi yang berbicara terkait dengan sikap, karena hampir semua tentu saja berbicara terkait dengan sikap. Jadi kalau misalnya penanya bertanya bagaimana dalam pendidikan geografi atau dalam mata pelajaran geografi, karena ini dua hal yang berbeda, kita berbicara terkait dengan sikap, dan pun kita berbicara terkait dengan geografi, sedangkan dalam geografi itu kan terkait dengan pengetahuan dan ilmu. Dan kalaupun berbicara terkait dengan sikap, itu hal yang berbeda. Makanya tidak memiliki yang namanya ciri tertentu. Tapi seperti yang kita telah jelaskan, itulah bagaimana alat ukur
dari pengukuran sikap, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, Borgadus, Likert, kemudian yang secara tidak langsung yaitu melakukan observasi langsung sama wawancara langsung. Seperti itu. Mungkin itu saja sih jawaban atas pertanyaannya Muhammad Fahri Juraini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selebihnya mungkin bisa ditambah-tambah referensi dengan referensi yang lain. Ini yang jawaban yang sudah kami temukan mungkin di beberapa di makalahnya kami, kemudian di berbagai sumber. Mungkin itu saja terkait dengan jawabannya. Baiklah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih untuk penanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.